Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada semester kedua di pagi Jumat yang penuh barakah ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran online atau lanjutan dari semester yang kemarin. Mudah-mudahan pada pagi ini, pada semester ini kita lebih semangat lagi. Yang pertama semangat dalam belajar dan semangat untuk tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, itu agar tetap menjaga kesehatan kita terhindar dari COVID-19 ini. Yang pertama ialah dalam menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran ini kita berdoa dulu. Doa langsung saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian, bab yang kita bahas pada pagi hari ini adalah lanjutan dari minggu kemarin, tapi ini akan saya terangkan secara singkat. Selanjutnya nanti kalian membahasnya melalui yang punya buku, dibaca bukunya, tapi yang tidak punya buku ini nanti akan saya kirim ada catatan sedikit tentang mengimani adanya malaikat. Jadi ini adalah kita berbicara tentang rukun iman kepada malaikat. Sementara kita semester pertama kemarin adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada kita mempelajari ini adalah meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap kita disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah dan menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, jadi yang menjadi pembahasannya adalah tujuan pembelajaran kita yang seperti itu. Sedangkan yang kita bahasnya itu apanya saja. Pertama adalah iman kepada malaikat, pengertiannya, kemudian maknanya. Yang pertama adalah makna iman kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya, dan sifat para malaikat, hikmah beriman kepada malaikat. Yang kedua, menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat, dan ketiga adalah menampilkan perilaku beriman kepada malaikat. Sebenarnya malaikat itu banyak, namun yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim adalah hanya 10 malaikat. Dimulai dengan malaikat Jibril. Nah, lanjut pengertian dulu kita bahas, pengertian sedikit di sini. Makna iman kepada malaikat. Para malaikat diciptakan oleh Allah dengan nur atau cahaya. Jadi berbeda dengan kita. Kita manusia adalah diciptakan dari tanah. Sedangkan malaikat itu adalah dari cahaya atau nur. Sedangkan iblis itu diciptakan dari api. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat dan patuh terhadap perintah Allah. Sifat sujud dan para malaikat ini adalah gaib. Sifat wujudnya itu tidak bisa dilihat. Artinya keberadaan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Tidak tampak malaikat bukan berarti tidak ada wujudnya. Jadi keberadaan malaikat itu tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, ini maksudnya seperti itu. Allah belum mengizinkan kita untuk melihat para malaikatnya ketika kita masih di dunia ini. Hal ini bertujuan untuk menguji keimanan kita akan keberadaan mereka. Namun ketika roh manusia telah dicabut dan dia telah berada di alam kubur, barulah kita melihat wujud para malaikat itu. Iman
dapat diartikan dengan yakin atau percaya. Iman kepada malaikat artinya meyakini adanya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan meskipun tidak tampak oleh panca indera kita. Oleh karena itu meskipun malaikat tidak bisa dilihat manusia, mereka wajib diimani keberadaannya. Nah, jadi adapun beriman kepada malaikat mengandung dua pengertian, yang yaitu pertama, beriman kepada malaikat secara ikmali, secara umum, dan beriman kepada malaikat secara tafsili, terperinci. Beriman kepada malaikat secara ikmali ialah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai makhluk yang bernama malaikat yang sifat umumnya sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan iman kepada malaikat secara tafsili adalah percaya kepada para malaikat lengkap beserta nama-nama dan tugas-tugasnya. Kewajiban kita malaikat tersirat dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini adalah dalil tentang kewajiban kita wajib beriman kepada rukun iman yang kedua ini, yaitu iman kepada malaikat. Kemudian nama-namanya mungkin kalian sudah tahu. Kalau sudah tahu, kita ingatkan kembali, kita ulang kembali, yaitu yang wajib kita ketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Nah, jadi ada 10, sedangkan tugas-tugasnya kalian catat sendiri. Nah, kalian ingat sendiri. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat kalian baca juga. Terus yang kedua selanjutnya adalah menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama adalah mengimani rukun iman yang lain, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah, menjalankan isi Al-Quran, mentaati ajaran Islam, hati-hati dalam bertindak, tawadu, teliti dalam berbuat, zikir kepada Allah. Sedangkan yang ketiga yang menjadi wajib menampilkan perilaku beriman kepada malaikat. Senantiasa berhati-hati dalam setiap tingkah laku, beribadah dengan taat kepada Allah, rajin berbuat baik, semangat dalam berusaha, giat menuntut ilmu, senantiasa teringat kematian yang sewaktu-waktu datang, serta menjauhkan diri dari kekufuran dan kemusyrikan, semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Dan yang ke-9 adalah mempersiapkan diri akan adanya hari kiamat. Nah, inilah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya